Kembali kita bertemu dengan Ibu Erlis. Kita akan kembali belajar apa ini? Firman Tuhan ya. Sebagai anak-anak TK pembina, sebagai anak-anak kelas Nasrani, tentu kita juga harus belajar firman Tuhan ya. Bukan hanya saja belajar tentang pelajaran di sekolah yang ibu-ibu guru kalian terima, yang sudah kalian terima dari ibu-ibu guru. Hari ini belajar dengan Ibu Erlis tentang firman Tuhan. Baik, minggu yang lalu, ingat nggak? Coba dipikir-pikir lagi. Minggu yang lalu Ibu Erlis cerita tentang apa? Ibu Erlis menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Ibu Erlis bercerita tentang penciptaan alam semesta. Ditulis di mana di Alkitab kita? Di kitab apa ditulis? Ayo, ada yang tahu? Di kitab mana tentang penciptaan alam semesta dicatat? Ayo. Di mana? Belum tahu ya? Lupa ya? Di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian. Ya. Minggu yang lalu Ibu Erlis sudah menyampaikan Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ayo, masih ingat enggak? Hari pertama Allah menciptakan apa? Ayo. Apa? Yang lagi tadinya gelap, kemudian biar. Apa itu? Kelihatan jadi, jadi kelihatan. Apa? Terang. Ya, Allah menciptakan terang pada hari yang pertama. Tiba-tiba yang tadinya buminya gelap gulita, buminya kacau, tiba-tiba Allah menciptakan dengan firman-Nya langsung terjadi terang. Hari yang kedua, setelah terang itu ada, apa yang Allah buat? Karena Allah melihat, sudah terang. Tapi kemudian Allah melihat, ada hari kedua Allah menciptakan yang melintang seperti pelangi-pelangi ya, ada warna-warnanya ya, yang disebut dengan cakrawala yang terbentang ya, untuk memisahkan langit yang ada di atas dan daratan yang ada di bawah. Allah menciptakan hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan langit yang di atas dan daratan yang ada di bawah. Oke. Dan kemudian kita sudah belajar hari yang ketiga. Hari yang ketiga Allah menciptakan apa? Ada yang ingat? Allah menciptakan apa? Apa? Menciptakan apa? Iya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Ada ketika Tuhan melihat sudah ada daratan, kok daratannya masih hanya tanah ya? Kok kayaknya kurang bagus ya? Akhirnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, teman-teman, banyak macamnya ya tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali macamnya tumbuh-tumbuhan. Allah melihat, kalau yang di pinggir pantai yang tinggi besar ini, yang ada buah-buahnya, yang bisa dimakan, dagingnya, yang bisa diminum airnya. Kalau yang kulitnya bisa dipakai buat cuci piring, itu namanya adalah kelapa ya, buah kelapa. Terus ada lagi pohon buah-buahan macam-macam. Ada juga sayur-sayuran juga ya. Allah menciptakan itu semua pada hari yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yaitu Allah menciptakan hari yang keempat. Ya, Allah menciptakan apa sih hari yang keempat? Ibu harus baca di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-14 ya. Ayatnya yang ke-14 dan selanjutnya dikatakan, dengar ya anak-anak ya. Ibu mau bacakan Kejadian pasal 1 ayatnya mulai ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun.
Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Dan Ibu Elis sudah kasih tugas bukan? Ketika minggu lalu, coba kalian sebutkan benda-benda penerang yang ada di langit apa saja. Kalau siang, kalau pagi, siang sampai sore, terlihat apa benda penerangnya? Kalau malam apa? Dan kalian menjawab betul semua. Hebat, luar biasa. Hari yang keempat, Allah menciptakan, kalau siang ini harus ada yang bersinar supaya jemurannya bisa kering, supaya tanaman-tanaman bisa subur. Maka Allah menciptakan yang terang itu, yang sampai kadang-kadang kita kepanasan, apa? Matahari. Betul, matahari. Kemudian juga malam hari, Allah menciptakan, kalau gelap sekali kasihan manusia, nanti nggak bisa lihat apa-apa. Maka Allah menciptakan benda penerang untuk menerangi ketika malam hari. Yang bulat, bukan bola, ya, bukan untuk main bola tenis, bukan untuk sepak bola, tapi bentuknya bulat. Apa namanya? Bulan, betul, bulan ya. Allah menciptakan bulan untuk malam hari. Nah, kalau bulannya lagi penuh nih, kelihatan bulat, tapi lama-lama bulannya kelihatan cuma separuh. Ya, disebut bulan apa? Bulan sabit. Ketika bulannya tinggal sedikit nih, disebut bulan sabit. Tetapi nggak hanya itu saja, nggak hanya saja bulan yang Tuhan ciptakan pada malam hari. Supaya lebih indah lagi, ada yang kelap-kelip. Kadang kalau kita lihat ke atas, wah itu bagus. Tiba-tiba, biar redup lagi. Nah, kalian tahu apa itu? Yang banyak sekali, yang tidak terhitung jumlahnya. Apa? Betul, itu adalah bintang. Jadi pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Apa saja benda-benda penerang itu yang ada di langit? Yaitu matahari, bulan, dan juga bintang-bintang ya. Karena bintangnya nggak satu, tetapi juga banyak, jadi disebut bintang-bintang. Oke, nah sekarang lanjut ya. Hari ini kita belajar sampai Tuhan menciptakan pada hari yang kelima. Oke, apa sih yang Tuhan ciptakan pada hari kelima? Ibu Eris mau bacakan ya, di dalam ayat yang ke-20 dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup, yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Pada hari yang kelima, tadi menurut ayat ini Allah menciptakan apa? Ada yang tahu? Yang ada di langit itu, yang bisa terbang, yang ada sayapnya, apa? Ya, burung-burung, hewan yang ada di langit, yang ada di udara, yang bisa terbang. Allah menciptakan banyak sekali hewan yang bisa terbang. Burung-burung pun banyak sekali jenisnya. Ada burung beo, ada burung hantu yang biasanya terdengar suaranya malam hari. Ada burung merpati, ada burung tekukur, ada banyak macam burung juga. Tapi tidak hanya saja burung, ada lagi juga yang kecil-kecil itu yang kita bisa lihat terbang ya, yang ada sayap-sayapnya juga ya. Nah, Allah sudah melihat, karena sudah melihat nih,
Kalau siang hari kan tadi ketika hari yang keempat Allah sudah menciptakan benda-benda penerangan yang ada di langit, ada matahari, ada kalau malam ada bulan, kemudian juga ada bintang-bintang. Nah, kalau siang Allah melihat langit, masa langit cuma kosong, gak ada apa-apanya? Maka Allah melihat, oh, aku akan ciptakan hewan-hewan yang bisa terbang, ya, yang bisa terbang di langit. Tapi kemudian Allah cuma nggak hanya melihat ke atas, Allah melihat lagi ke bawah. Lihat air yang ada di laut. Laut kok kosong ya? Kok nggak ada apa-apanya ya? Kok cuma kelihatan hanya air saja ya? Kemudian Allah punya inisiatif. Pada hari yang kelima itu, selain Allah menciptakan burung-burung, menciptakan hewan-hewan yang bisa terbang di udara, Allah juga menciptakan hewan-hewan yang ada di air. Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di laut. Yang tentu saja kalau hewan yang di laut tidak bisa terbang ya. Tidak bisa terbang tinggi. Walaupun ada yang bisa sampai ke air, masuk ke dalam air, tapi kemudian bisa terbang. Tapi enggak sampai nyelam lama di air, enggak ya. Hewan itu jadi ada yang khusus terbang. Tapi kalau ke air hanya sebentar, mungkin ngambil ikan sebagai makanannya, ya. Tetapi juga Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di dalam air, yang ada di laut. Banyak sekali nama-nama ikan, banyak sekali. Jadi hari ini kita belajar yang pertama adalah tentang Allah menciptakan hari yang keempat. Yaitu apa saja anak-anak, coba diulang. Ayo, hari keempat Allah menciptakan apa yang ada di langit? Apa? Benda-benda penerang. Hari yang kelima Allah menciptakan apa? Burung di udara atau hewan yang bersayap yang bisa terbang. Dan bukan hanya saja burung, dan apa? Lihat yang ada di air, yang bisa nyelam, yang bisa berenang, ya. Ikan-ikan yang ada di air. Itulah hari yang kelima. Ingat lagi, coba. Hari pertama Allah menciptakan apa? Biar dari gelap jadi terang. Allah menciptakan terang. Pada hari yang kedua Allah menciptakan yang terbentang. Apa? Cakrawala. Hari yang ketiga Allah menciptakan apa? Di daratan. Yang tumbuh. Apa? Tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan apa? Benda-benda penerang yang ada di langit untuk siang hari maupun malam hari. Dan yang kelima Allah menciptakan apa? Iya, menciptakan burung-burung di udara, di langit, dan juga ikan-ikan yang ada di air. Itulah hari yang kelima. Wah, luar biasa ya, hebat Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan. Manusia tidak bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak bisa menciptakan benda-benda pelangit yang ada di langit. Manusia tidak bisa. Manusia hanya bisa apa manusia? Menciptakan robot-robotan bisa, ya. Manusia menciptakan benda-benda yang mati bisa. Tetapi benda-benda yang hidup manusia tidak bisa menciptakan. Hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang bisa menciptakan. Nah, kita bersyukur untuk ciptaan yang Tuhan berikan. Nah, anak-anak, ada tugas ya. Ibu Eris tunggu ya. Kalian boleh di video, boleh menulis lewat chat, boleh, atau menggunakan voice juga yang ada di situ ya, yang tulisan rekaman. Bu Elis, ini loh jawabannya, boleh ya. Pertanyaannya adalah begini. Sebutkan 5 hewan yang bisa terbang.
dan 5 hewan yang ada di air. Apa saja ya? 5 hewan apa saja yang bisa terbang dan 5 hewan apa saja yang ada di air, yang bisa ada di air. Oke? Bisa ya? Oh, gampang. Ibu harus percaya bahwa anak-anak TK Negeri Pembina ini pinter-pinter, hebat-hebat, pasti bisa menjawab. Oke? Anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah terima dan sekarang yuk kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa, kita tutup mata kita dan anak-anak ikuti Bu Erlis berdoa. Siap? Ayo dengan posisi yang baik. Duduknya jangan begitu. Jangan duduk yang santai-santai. Walaupun tadi mendengar atau melihat videonya dengan duduk santai, tapi kalau mau berdoa menghadap Tuhan, kita harus sikap yang baik, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ayo duduknya yang bagus. Tangan dilipat, matanya ditutup. Ikuti Bu Erlis berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua diingatkan tentang kemahakuasaan Tuhan menciptakan alam semesta. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bisa kami nikmati baik di siang hari maupun di malam hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan burung-burung di udara yang bisa terbang. Dan Tuhan juga sudah menciptakan hewan-hewan yang ada di dalam air pada hari yang kelima. Terima kasih Tuhan, karena ciptaan Tuhan sangat berguna bagi kami semua. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, supaya kami bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Kami akhiri belajar kami tentang Alkitab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.
anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Ibu tunggu jawaban-jawaban dari tugas yang sudah Ibu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.